Selamat datang kembali di Eksplorasi Mendalam kita. Kali ini kita mau bedah bab 9 dari The Talent Code. Iya, judulnya Sirkuit Pengajaran, sebuah cetak biru. Menarik ini. Banget. Misinya kan kita pengen tahu nih, apa sih rahasianya pelatih atau guru yang master itu? Kok bisa beda banget sama yang biasa aja? Nah, itu dia. Sumber kita jelas ya, bab ini. Dan ternyata, ini bukan soal sihir atau bakat bawaan ngajar gitu aja ya. Tapi lebih ke Keterampilan. yang ada komponen-komponennya. Tepat. Bab ini ngupas tuntas gimana sih pengajaran hebat itu bekerja di level paling dasar. Para master ini, mereka tuh kayak punya sentuhan ajaib. Sentuhan ajaib. Gimana tuh maksudnya? Karena mereka paham, entah sadar atau nggak sadar ya, cara micu sama ngebentuk sirkuit saraf muridnya. Itu loh, mielin. Ah, mielin. Lapisan itu ya, yang bikin skill jadi otomatis dan cepat itu kan? Persis. Jadi bukan cuma ngasih tahu materi, tapi beneran ngebentuk kabel-kabel di otaknya. Wah, keren. Oke, di bab ini kan disebut ada 4 kebajikan utama nih. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, matriks. Ini apa nih? Matriks ini, bayangin aja kayak database raksasa di kepala pelatih. Isinya pengetahuan spesifik soal bidangnya. Database pengalaman gitu ya, yang luas banget. Luas dan dalam banget. Dibangunnya nggak sebentar, bisa bertahun-tahun, puluhan tahun malah. Lewat observasi, nyoba-nyoba, analisis, terus-menerus. Jadi bukan cuma teori buku ya. Jauh. Ini pemahaman yang hidup, yang bikin mereka bisa ngebaca usaha sekecil apapun dari muridnya, terus ngerespon dengan pas, kreatif dan efektif. Mereka punya peta mental yang super detail. Contohnya kayak Linda Septian itu ya, pelatih vokal, yang dia sampai bikin kurikulum pop sendiri. Nyanyi sukses, sama pengalaman dia sendiri, yang kadang pahit. Jadi dia tahu persis ya, ini kurangnya di mana, cara benerinnya gimana. Karena petanya, matriksnya udah lengkap. Betul. Nah, kalau udah punya matriks yang kuat, kebajikan kedua ini jadi penting banget. Kepekaan atau perceptiveness. Kepekaan. Maksudnya punya peta aja nggak cukup gitu. Nggak cukup. Punya peta canggih tapi nggak tahu medan spesifik buat tiap pengguna peta itu, ya percuma kan? Kepekaan ini soal kemampuan buat beneran ngelihat dan paham tiap murid itu unik. Ah, oke. Jadi nggak bisa pukul rata satu metode buat semua anak gitu ya? Bener banget. Pelatih master tuh nyari tahu latar belakang muridnya. Kepribadiannya gimana? Motivasinya apa? Bahkan mungkin ada masalah apa di luar latihan. Buat apa tuh? Buat nyesuaiin cara ngomongnya, cara ngasih instruksinya. Kayak cerita pelatih cello Hans Jensen itu, kedua muridnya pendekatannya bisa beda jauh banget. Oh iya, inget sama kutipan John Wooden itu ya. Perlakuan sama rata itu justru yang paling nggak adil. Nah, itu dia. Mereka juga terus mantau. Ini pesan saya nyampe nggak ya? Anak ini paham nggak ya? Sensitif banget sama respon murid. Oke, jadi matriks itu petanya, kepekaan itu cara bacanya buat tiap orang. Lanjut, refleks GPS. Ini namanya unik banget. Iya, kedengarannya langsung juktif gitu ya. Iya, kayak nggak pakai basa-basi. Maksudnya gimana nih? Ini soal cara mereka nyampein info. Cirinya singkat, jelas, pas banget waktunya, dan seringnya bentuknya perintah, imperatif. Perintah. Jadi bukan saran, mungkin bisa coba gitu. Bukan. Lebih ke lakukan ini, geser dikit, ulangi bagian itu. Bener-bener kayak instruksi GPS di mobil. Coba deh lihat transkripnya Linda Septian pas ngajar. Oh iya, yang rentetan instruksi cepat itu ya? Nah, rentetan arahan spesifik, cepet, jelas, dalam hitungan menit aja. Pola umumnya sering gini, bagus, oke sekarang lakukan. Jadi terus didorong gitu. Semacam ketidaksabaran yang strategis ya, istilahnya. Biar maju terus, Persis, buat ngebentuk kebiasaan yang presisi. masuk akal sih. Nah, yang terakhir nih agak bikin penasaran, kejujuran teatrikal. Kok ada teatrikalnya? Kayak akting gitu. Iya, kedengarannya gitu ya. Tapi ini bukan soal akting pura-pura. Justru sebaliknya. Oh iya, gimana tuh? Intinya itu gimana caranya nyampein kebenaran. Kadang kan kebenaran soal kesalahan itu pahit ya. Tapi disampaikan dengan cara yang paling efektif. Biar diterima sama muridnya. Biar masuk gitu ya pesannya, Ya. dan nggak malah bikin hubungan jadi jelek. Nah, itu kuncinya. Jadi kadang perlu pakai gaya tertentu. Mungkin sedikit dramatis atau persona yang beda-beda. Tapi pesan intinya tetap jujur. Dan dasarnya itu empati.
Contohnya si pelatih tenis Robert Lansdorp itu kan, bisa keras banget tapi bisa santai juga. Betul. Atau guru Rusia Larisa Preobrazhenskaya, dia punya gaya khasnya sendiri. Kuncinya jujur, autentik, tapi cara nyampeinnya itu kena di hati murid. Oke. Jadi 4 ini ya resepnya. Matriks, kepekaan, refleks GPS, sama kejujuran teatrikal. Tapi nih, gaya pelatih kan bisa beda-beda banget ya. Iya bener. Kayak di buku dicontohin, pelatih futsal Brazil itu kan cenderung diam aja, ngamatin. Sementara guru biola Suzuki itu intervensinya banyak banget detail. Kenapa bisa gitu? Nah, pertanyaan bagus ini. Ini ada hubungannya sama jenis sirkuit keterampilan yang mau dibangun. Jenis sirkuit? Maksudnya? Gini, ada keterampilan yang sifatnya fleksibel, kayak main bola, futsal, improvisasi jazz, atau nulis kreatif. Ini butuh jaringan saraf yang luas, yang bisa adaptasi. Oke. Terus? Nah, latihan yang sifatnya bebas kayak main futsal di jalanan itu bikin sirkuit jenis ini kepicu secara alami, intens, dan bervariasi banget. Pelatih di sini perannya lebih kayak fasilitator. Nyiptain lingkungan biar pemicuan itu terjadi ya? Tepat. Dia nggak terlalu banyak instruksi detail, biar otaknya nemuin polanya sendiri. Sementara kalau kayak biola atau golf, yang presisinya harus tinggi banget. Nah, itu masuknya keterampilan konsisten. Butuh fondasi teknik yang super presisi yang bisa diulang sama persis terus-terusan. Jadi di sini perlu instruksi detail. Banget. Di sini bimbingan yang super detail, instruksi spesifik. Kayak metode Suzuki atau refleks GPS tadi itu penting banget, apalagi di awal, buat mastiin sirkuit intinya kebentuk dengan benar, tanpa cacat. Jadi gitu bedanya. Gayanya bisa beda jauh, tapi tujuannya sama ya? Tujuannya sama, micu dan ngelapisin mielin di sirkuit yang tepat. Sesering mungkin, seefektif mungkin, sesuai jenis skillnya. Oke, jelas sekarang. Jadi pengajaran master itu benar-benar proses aktif ngebentuk sirkuit saraf di otak murid secara fisik ya? Keren banget. Iya, dan ujung-ujungnya, seperti kata Thomas Carothers yang dikutip di buku itu, Gimana katanya? tujuan akhir seorang pelatih hebat itu adalah membuat diri mereka semakin tidak diperlukan. Wah, dalam juga. Jadi memberdayakan muridnya ya? Persis, memberdayakan murid biar bisa mandiri, biar bisa jadi pelatih buat dirinya sendiri. Mampu analisis, perbaiki kesalahan, belajar terus tanpa harus disuapin terus sama instrukturnya. Rangkuman yang mantap. Jadi intisari bab 9 ini nunjukin kalau cetak biru pengajaran master itu ada polanya ya, bukan sihir. Bukan sama sekali. Ini kombinasi keterampilan yang bisa dibangun. Pengetahuan yang dalam, matriks, paham tiap individu, kepekaan, cara ngomong yang tepat sasaran, refleks GPS, dan kejujuran yang ngebangun, kejujuran teatrikal. Oke, nah buat Anda yang dengerin di rumah, mungkin bisa jadi bahan renungan nih. Iya, coba deh ingat-ingat lagi. Siapa guru, pelatih, atau mungkin mentor dalam hidup Anda yang rasanya paling ngubah cara Anda belajar atau ngelakuin sesuatu? Coba perhatiin, apakah ada ciri-ciri dari 4 kebajikan tadi dalam cara mereka ngajar? Dan mungkin yang lebih penting lagi ya, gimana kita sendiri bisa mulai nerapin prinsip-prinsip ini? Sekecil apapun itu, pas kita lagi coba bantu orang lain belajar atau berkembang. Menarik buat dipikirin. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.